Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhammad Roib. Saya adalah guru kelas MC Multajam Ranggas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Kementerian Agama batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Tanam. Pada hari ini akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja siswa kelas 6 dengan materi operasi hitung campuran bilangan cacah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali, belajar kembali bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang tidak hadir hari ini? Dirga ya? Oh iya, tadi orang tuanya sudah menghubungi Ustaz bahwasanya Dirga nggak bisa hadir hari ini, izin karena lagi kurang sehat. Kita doakan semoga teman kita diberi kesembuhan supaya bisa belajar lagi bersama kita, supaya bisa lagi bermain bersama kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, yang berdoa sekarang dipimpin oleh yang tadi pagi datangnya paling awal. Siapa? Ulil. Oke, Ulil. Berdiri, Ulil. Berdiri aja. Berdiri. Siapkan dulu teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar alangkah baiknya berdoa. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya, mudah-mudahan belajar kita hari ini diberkahi, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ustaz ingin selalu mengingatkan kepada anak-anak bahwa hidup disiplin itu merupakan kunci anak-anak untuk meraih kesuksesan. Disiplin berarti datang ke sekolah tepat waktu atau lebih pagi, mengerjakan tugas dengan rasa tanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, jika anak-anak dari mulai sekarang sudah membiasakan diri untuk hidup disiplin, maka cita-cita anak-anak mau jadi dokter, mau jadi TNI, mau jadi bidan, itu akan lebih mudah tercapai. Namun jika anak-anak tidak disiplin dari mulai sekarang, susah akan menjadi orang sukses. Oleh karena itu, mari kita biasakan hidup kita, keseharian kita dimulai dengan disiplin. Oke? Paham ya? Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional ya, yaitu Garuda Pancasila, sebagai bukti bahwa kita itu adalah nasionalisme ya. Bukti kita itu adalah cinta kepada tanah air kita, yaitu Indonesia. Oke ya, semuanya berdiri.
Semuanya mengikuti ya, ada yang tidak mengikuti. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan melakukan pembiasaan. Yang seperti biasa kita lakukan setiap pembelajaran, yaitu membaca dan menulis sebelum memulai belajar. Namun untuk kali ini kita akan menyimak video, menonton video, dan yang nantinya anak-anak menyimpulkan apa isi dari video tersebut. Ya, paham ya? Boleh tulis apa judulnya, apa isi maknanya, apa kesimpulan yang ada di dalam video yang akan kita putar. Paham ya? Nanti di akhir video Ustaz akan menanyakan isi cerita dalam video tersebut. Oke? Kita mulai ya. Iya. Perhatikan jangan sampai terlewat. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Ini gimana ya? Udah terlambat, bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Jangan tidur. Ya, Pak. Jangan tidur. Mana bed kamu?
Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kamu kalau tiap nggak ngerjain PR dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Tinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temanku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah lupa bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu. Iya, dia lebih bagus daripada aku. Kan yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Udah selesai ya videonya ya. Oke, sekarang Ustadz yang akan menanya kepada anak-anak, apa kira-kira judul dari video tersebut? Apa makna atau yang isi kandungan dalam video tersebut? Kira-kira apa? PR matematika tidak dikerjakan. PR matematika tidak dikerjakan. Anak putri apa? Tidak disiplin. Baik, jadi dari video yang kita lihat tadi itu bahwa perilaku tidak disiplin. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa kita itu harus disiplin, berperilaku disiplin dalam segi hal apapun. Mengerjakan PR itu juga merupakan perilaku disiplin. Datang ke sekolah tepat waktu itu juga merupakan disiplin. Oke ya, berarti anak-anak mencermati, memperhatikan video yang udah anak-anak tonton tadi. Oke? Baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, sebelumnya Ustadz akan menanyakan materi minggu lalu yang sudah kita pelajari, ya, yaitu bilangan bulat negatif. Ada yang masih ingat ya? Masih ingat ya semuanya ya? Oke, coba Ustadz tunjuk, berikan contoh bilangan bulat negatif. Lil, min 1, min 2, min 3. Oke, anak putri, berapa bilangan setelah bilangan min 6? Min 5. Alhamdulillah, berarti anak-anak paham pelajaran minggu lalu, sehingga kita bisa melanjutkan ke materi untuk hari ini. Materi untuk hari ini adalah operasi hitung campuran bilangan apa? Operasi hitung campuran bilangan Sekarang silakan dibuka bukunya halaman 23. Boleh dikeluarkan buku paketnya, buku tulisnya, alat tulisnya, minumnya, ya, makanan nggak boleh ya. Kalau minum silakan. Nanti kalau untuk makanan setelah istirahat. Oh, hari ini anak pada puasa ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi nggak ada yang bawa makanan, nggak ada yang bawa minum. Mudah-mudahan anak-anak jadi anak yang soleh dan soleh. Oke, sudah dibuka? Oke, tujuan dari materi yang kita pelajari sekarang adalah, ya, yang pertama adalah anak-anak mampu memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan
penjumlahan dan pengurangan bilangan cak. Yang selanjutnya anak-anak mampu mencari atau mengerjakan atau menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cak. Yang selanjutnya anak-anak mampu mengidentifikasi masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan cak. Yang terakhir anak-anak mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cak. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Apa itu operasi hitung campuran bilangan caca? Oke. Operasi hitung campuran bilangan caca merupakan operasi hitung yang di dalamnya terdapat beberapa jenis hitung campur yang disebut dengan hitung campur campuran. Ayo, kita ingat lagi ya, dulu kita pernah belajar aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Yang pertama, aturannya yaitu operasi hitung dalam kurung atau dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah operasi perkalian dan pembagian. Itu tingkatnya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Sehingga perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah operasi hitung perkalian dan pembagian. Itu setingkat. Maka yang dikerjakan adalah urut dari sebelah kiri, ya. Kemudian yang selanjutnya operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu setingkat. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dari urut sebelah kiri, ya. Sampai situ ada yang mau bertanya atau belum paham? Ada yang belum jelas dengan penjelasan Ustaz? Sudah jelas? Sekali lagi ya, sekali lagi. Jadi operasi hitung campuran itu aturannya ada 4. Di antaranya ya, yang pertama adalah operasi hitung perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian itu tingkatnya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Sehingga pengerjaannya didahulukan perkalian dan pembagian. Kemudian bilangan dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Kalau anak-anak menemukan operasi hitung campuran yang di dalamnya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, maka yang dikerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga adalah perkalian dan pembagian. Itu setingkat. Maka yang dikerjakan adalah urut dari sebelah kiri. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan itu setingkat. Maka yang dikerjakan urut dari sebelah kiri. Ya. Sampai sini paham? Paham ya? Alhamdulillah. Oke, perhatikan anak-anak contoh berikut ini ya. 8.327 dikurangi 5.178 ditambah 2.066 sama dengan titik-titik. Kita selesaikan ya. Caranya berarti ini adalah pengurangan dan penjumlahan. Berarti aturannya yaitu diselesaikan dari urut paling kiri. Yang didahulukan adalah urut paling kiri. Mana yang paling kiri? Ini. Nah, ya. Maka kita hitung dulu itu. Ya, 8.327 dikurangi
5.178 sama dengan 3.149. Kalau sudah begitu berarti kita tak tinggal menambahkan yang belum kita hitung tadi, yaitu 2.066. Baru kita tambahkan, kita jumlahkan 3.149 ditambah 2.066 sama dengan 5.215. Ya. Jadi hasilnya 5.215. Ya. Oke, contoh soal berikutnya. Nah, angkanya sama ya. Tapi di soal ini ada dalam tanda kurung. Aturannya tadi bagaimana? Kalau ada tanda dalam kurung maka itu dikerjakan terlebih dahulu. Oke, Nana, kita lanjutkan menyelesaikan soal cerita tentang operasi hitung bilangan cas. Ini adalah cerita. Berarti kalau cerita itu ada cerita dulu, baru nanti ada soal yang berkaitan dengan soal operasi hitung campuran bilangan cas. Coba sekarang baca Tia, soalnya Tia. Saya membeli satu rem berisi 500 lembar kertas. Saya menggunakan 250 lembar kertas tersebut untuk mencetak laporan pekerjaan. Berapa lembar isi kertas saya sekarang? Ini soal cerita, tapi di dalamnya sebenarnya penjumlahan dan pengurangan. Oke, penyelesaiannya diketahui banyak kertas. Ayah membeli kertas itu satu rim. Satu rim itu berapa lembar? Satu rim itu 500 lembar. Rim itu adalah satuan ya. Ada lusin. Kalau satu lusin isinya berapa? 12 ya. Satu part isinya berapa? 10 ya. Nah, satu rim isinya 500 lembar. Satu rim sama dengan 500 lembar. Kemudian digunakan sama ayah itu 250 lembar. Yang ditanya apanya? Sisa kertas air. Karena sisa kertas airnya berapa? 200. Karena 500 lembar dikurangi 250 lembar sama dengan 250 lembar. Ini soal cerita, tapi sebenarnya mudah, lebih mudah daripada yang tadi ya. Paham ya? Sekali lagi. Ini soal cerita, ayah membeli satu rim kertas berisi 500 lembar. Satu rim itu 500 lembar. Ayah membeli dari pasar nih, bawa kertas satu rim. Ayah menggunakan 250 lembar. Setelah ayah pulang ke rumah, datang ke rumah, ayah pakai itu kertasnya itu digunakan, di print untuk pekerjaannya. Habislah 250 lembar. Ya, sampai situ bisa dimengerti? Nah, yang ditanya itu apanya? Sisa kertas ayah. Berarti sisa kertas ayah itu berapa? 250. Ya, sampai situ bisa dimengerti? Bisa. Ada yang bertanya? Tidak ada. Tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah. Berarti anak-anak semua sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan dengan diskusi. Oke? Kita lanjutkan dengan diskusi. Nanti satu kelas ini Ustadz akan bagi menjadi 4 kelompok. Isinya 5 orang per kelompok. Ya. Baik anak-anak, Ustadz akan membagikan tugas kelompoknya ya. Ini adalah yang paling depan adalah kelompok 1. Ya, silakan anak-anak berdiskusi dengan teman sekelompoknya masing-masing. Ya. Ini adalah kelompok 2. Silakan berdiskusi nanti. Setelah selesai mengerjakan, anak-anak presentasikan di depan teman-teman yang lainnya. Ya, silakan. Silakan berdiskusi. Ya. Nanti boleh yang mengerjakannya semuanya ikut mengerjakan, ya, ikut berpartisipasi.
Boleh sambil ngobrol sama temennya, boleh, silakan. Apa yang nggak boleh itu tidur, ya. Tidur itu nggak boleh. Kalau ngobrol, diskusi itu boleh. Kalaupun di antara anak-anak ini masih ada yang mau bertanya sama Ustaz, silakan ya, angkat tangannya dari kelompok berapa. Insya Allah bakal Ustaz jawab ya. Kalau mau ada yang bertanya silakan ya, tidak apa-apa. Yang penting soal diskusinya, tugas diskusinya dikerjakan. Oke anak-anak, sudah semua tugas kelompoknya? Sekarang tugas kita adalah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing per kelompok. Oke. Nah sekarang kelompok 1. Nah tugasnya apa Ustaz? Oke, sekarang karena tugas kelompoknya sudah beres, maka anak-anak perwakilan dari kelompok 1 menyampaikan manfaat belajar matematika tentang operasi hitung campuran bilangan, Bu. Nah, silakan dari kelompok 1 maju. Maju. Nah, dampingi, silakan. Biar enggak grogi, oke? Ayo maju. Oke, silakan. Siapa namanya? Nupus. Oke, Nupus akan perhatikan kelompok yang lain. Ini akan menjelaskan, akan menerangkan manfaat belajar operasi hitung. Oke, silakan, Nupus. Belajar pengulangan dan penjumlahan bilangan ceker sangat tinggi dalam kehidupan. Dengan menguasai dua operasi hitung dasar, kita bisa menghitung uang dengan tepat, misalnya saat membeli barang dan menerima pembagian, menentukan saat berjumlah beda seperti menghitung secara kecil, bisa dengan menggunakan alat buku yang dimiliki. Membantu dalam kegiatan sehari-hari seperti membagi tugas, menghitung waktu atau mengatur barang, menjadi dasar untuk belajar matematika lebih lanjut seperti perkalian, pembagian, dan operasi yang lebih. Oke, terima kasih ya, terima kasih alhamdulillah. Itu tadi manfaatnya ya, belajar matematika tentang materi operasi hitung campuran. Kenapa anak-anak? Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa operasi hitung campuran itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Belanja ke warung. Sekarang udah kepres lagi, udah semangat lagi, maka tugasnya adalah sekarang tugas mandiri. Nanti anak-anak silakan kerjakan secara mandiri, ya. Nih, kita bagikan kerjakannya ya. Udah bagikan. Silahkan anak-anak kerjakan secara mandiri.
Boleh nggak tanya Ustaz? Boleh, masih boleh bertanya, silakan. Ya, masih boleh bertanya. Kalau ada yang masih belum paham, boleh ditanya. Ya. Sudah? Belum? Baik anak-anak, silahkan dikerjakan ya. Boleh nggak nanya sama temannya? Boleh, silahkan ya. Boleh nanya sama temannya. Boleh tidak nanya sama Ustadz? Boleh, silahkan. Yang nggak boleh itu nyontek ya, ya boh. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kumpulkan. Kalau sudah selesai semua, kumpulkan. Ini ya, kumpulkan. Alhamdulillah nih udah pada beres ya. Alhamdulillah udah beres semua ya. Oh ini belum. Apa? Terusin aja kalau belum beres ya. Ini udah? Udah. Kumpulkan sini. Bukan. Bukan. Alhamdulillah. Sudah nih, udah beres. Sudah. Oke, ada yang masih belum ngumpulin? Sudah semua? Ya, belum? Alhamdulillah, jadi anak-anak, alhamdulillah anak-anak, pelajaran kita materi operasi hitung bilangan campuran bilangan ganda untuk hari ini sudah selesai. Tapi kita kasih kesimpulan bahwa operasi hitung campuran itu adalah operasi yang dimana di dalamnya terdapat beberapa jenis operasi hitung. Ya, ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan, dan ada penjumlahan. Itu namanya operasi hitung campuran. Ya, oke, oke anak-anak. Sebelum kita tutup, kita nyanyi lagu daerah terlebih dahulu ya. Oke, ini lagunya. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran untuk hari ini, kita menyanyikan lagu daerah. Ya, yaitu ampat bisa. Nyanyi ya. Boleh joget, nggak boleh joget mah ya. Kalau bergerak boleh ya. Angkat tangan, angkat gelengkan kepala boleh. Yang nggak boleh itu joget nggak boleh ya. Cukup goyangkan tangan boleh, goyangkan kepala boleh. Silakan ya. Kita mulai lagunya ya. Kita mulai lagunya ya. Lagu daerah Nusantara. Jadi nanti minggu depan kita akan nyanyikan lagu daerah yang lain, oke? Masak sebiji di hurung bari-bari.
kelas, silahkan maju ke kelas. Disiapkan dulu anak-anaknya ya. Siapkan. Bersiap. Sebelum kita berdoa, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih, silakan. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Ustaz, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kalau ada